Salam God Lovers, mari terus andalkan Tuhan dalam hidup kita. Berjalanlah bersama Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kita. Oh Tuhan, Kau layak disembah. Ku daki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Haleluya, sebab Kau layak disembah, layak ditinggikan Tuhan. Glory bagimu, Kau layak diagungkan. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Salam God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Saudara-saudara yang terkasih, mendekati hari yang berbahagia bagi seluruh dunia, karena kita merayakan kembali Natal atau kelahiran Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Firman Tuhan yang hari ini kita dengar adalah silsilah daripada Yesus Kristus. Kalau kita membaca Matius pasal pertama, maka kita ketemu dengan nenek moyang dari Tuhan Yesus. Dan saya mau berkata dari awal bahwa nenek moyang Tuhan Yesus adalah orang-orang yang kalau kita nggak mau mengatakan memalukan, agak tidak membanggakan. Mari kita lihat Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tadi saya bilang di awal bahwa kalau kita nggak mau bilang memalukan, nggak membanggakan nenek moyang dari Tuhan Yesus. Mari kita lihat silsilah dari Tuhan Yesus. Yang pertama adalah dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, siapa Abraham? Kita ngerti bahwa Abraham, atau kita lebih kenal Abraham sebagai bapak orang beriman. Tapi apakah Abraham orang yang nggak ada cacatnya, nggak ada celahnya? Kita kenal dia sebagai bapak orang beriman karena dicatat dalam Ibrani pasal 11. Daftar orang-orang beriman. Dan di sana ada nama Abraham. Tapi Abraham sebenarnya manusia biasa seperti saudara dan saya. Yang dalam banyak hal buat banyak kesalahan. Abraham pernah berbohong ketika mereka dari tanah Negeb mau ke dalam ada kelaparan, lalu mereka ke Mesir mau beli makanan. Abraham bersama dengan istri yang sangat cantik itu. Lalu Abraham bilang sama istrinya, "Ma, kalau kamu ditanya aku itu apamu, katakan aku itu kakakmu, abangmu, kokomu." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang
yang beriman itu, yang namanya Abraham, yang adalah nenek moyang Tuhan Yesus itu, dalam hidupnya dia pernah berbohong. Apalagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang namanya Abraham itu, dia dalam hidupnya, dia pernah meragukan akan janji Tuhan yang berkata, dia akan diberikan seorang anak melalui Sarah istrinya. Saudara-saudara yang terkasih, karena dia mulai meragukan, ketika saudara Sarah menyarankan dia untuk menghampiri pembantunya, itu pembantunya Sarah, saudara yang namanya Hagar. Abraham melakukan itu. Dan Ismail lahir di tengah-tengah keluarga ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apalagi yang kita lihat dari Abraham. Abraham, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia mentertawakan janji Tuhan. Saudara mungkin ingat bahwa Sarah yang tertawa dengan janji Tuhan. Tapi Anda boleh cek Sarah tertawa dengan janji Tuhan itu dalam pasal 18 ayat 12. Tapi kalau Anda buka ke belakang satu pasal sebelumnya, dalam pasal 17 ayat 17, Abraham sudah lebih dahulu tertawa dengan janji Tuhan. Jadi siapa yang kira-kira lebih lemah? Sarah atau Abraham? Abraham sebagai suami, sebagai imam dalam keluarga, dia meragukan akan janji Tuhan. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi itu dulu. Abraham berubah secara radikal ketika dia mulai melihat evaluasi semua hidupnya yang lama. Lalu dia mulai menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Dalam pasal 18, dia tawar-menawar dengan Tuhan. Sebab Sodom dan Gomora akan dihanguskan. Ada ponakan yang namanya Lot. Karena itu dia tawar-menawar dengan Tuhan. Dari 50, dia bilang, Tuhan kalau ada 50 orang benar, apakah Tuhan hukum? Tuhan bilang, saya enggak hukum, ada 50. Ternyata enggak ada 50. Dia tawar lagi, kurang dari 5. Enggak ada orang benar. Tawar lagi 40, tawar lagi 30, tawar lagi 20, tawar lagi 10. Enggak ditemukan orang sampai 10 orang. Akhirnya Sodom dimusnahkan. Walaupun Lot kemudian lari dengan istrinya yang jadi tiang garam. Tapi Abraham, saudara-saudara yang terkasih, bukan orang yang sempurna. Saudara, kita bisa tidak menjadi sempurna. Bukan orang yang sempurna. Tapi jangan tinggal dalam ketidaksempurnaan kita. Satu lagi siapa? Yehuda, saudara-saudara yang terkasih. Kalau saudara baca Yehuda dalam Kejadian pasal 38, saudara ketemu Yehuda dengan Tamar. Nah, siapa itu Tamar? Sebenarnya Tamar itu adalah menantu daripada Yehuda. Anak yang pertama, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dia karena banyak kesalahan Tuhan menghukum dia mati. Lalu kemudian Tamar itu dinikahkan dengan anak daripada Yehuda yang kedua. Lalu gak punya anak juga, saudara yang terkasih. Tapi anak yang ketiga, karena masih kecil, belum cukup umurnya, Yehuda suruh Tamar untuk pulang ke kampungnya. Lalu satu kali Yehuda lewat dekat kampungnya Tamar dan orang kasih tahu bahwa mertuamu akan datang. Tamar menanggalkan pakaian kejandaannya dan dia memakai pakaian seperti seorang pelacur. Lalu Yehuda menghampiri dia dan punya 2 anak. Jadi Yehuda bukan orang yang membanggakan juga. Tetapi mereka, Abraham dan Yehuda, dipilih oleh Tuhan. Jadi latar belakang yang jahat, latar belakang yang menyakiti Tuhan, latar belakang yang banyak salah dan dosa, latar belakang yang tidak memenuhi standar rohani. Saudara-saudara yang terkasih, orang-orang seperti itu juga bisa dipakai oleh Tuhan. Asalkan memutuskan untuk tidak lagi berbuat yang jahat. Kurang lebih 1 bulan lebih lagi kita akan mengakhiri, saudara-saudara yang terkasih, akan tahun ini, saudara. Tahun 2022 dengan segala macam pergumulan. Tapi mari lihat diri kita masing-masing, evaluasi dan lihat ke dalam diri kita. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, minta ampun sama Tuhan. Mohon Dia mengampuni kita dan menolong kita untuk hidup lebih baik. Karena saudara-saudara yang terkasih, latar belakang kita tidak pernah menentukan masa depan kita. Asalkan kita betul-betul memutuskan diri dari segala ikatan. Ada seorang pernah melamar di sebuah gereja untuk menjadi soundman. Dan ketika dia berhadapan dengan gembala sidang, dia bilang sama gembala sidang ini, Pak, saya punya latar belakang A, B, C, dan D, dan seterusnya. Dia menceritakan semua kejahatannya. Tapi gembala sidang ini berkata, saya nggak lihat Anda hari ini dan ke belakang. Tapi saya mau lihat hari ini Anda dan ke depan. Dan orang itu betul-betul ternyata dia memutuskan diri untuk meninggalkan semua hal-hal yang jahat yang menyakiti hati Tuhan.
dan Tuhan pakai dia menjadi seseorang luar biasa. Karena itu saya percaya saudara juga bisa menjadi orang yang hebat. Walaupun latar belakangmu, latar belakang yang keliru, yang banyak salah. Tapi ketika saudara minta ampun, Tuhan mengampuni. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami belajar dari Abraham yang masa lalunya kelam, masa lalunya menyakiti hati Tuhan, masa lalunya ragu dengan Tuhan. Tapi kemudian dia ambil keputusan untuk bersungguh-sungguh. Sama seperti Yehuda ketika dia sudah melakukan hal yang jahat, dia minta ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan pulihkan namanya karena Tuhan punya janji dengan dia. Tuhan, Engkau berperkara dalam hidupnya. Dan Yehuda dan Abraham menjadi nenek moyang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kalau kami ada salah, kami ada dosa, ampuni kami. Supaya tahun depan dan tahun-tahun berikutnya hidup kami lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi God lovers yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.